Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Darul Amin yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berjumpa lagi meskipun harus lewat media sosial. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang pelajaran fikih kelas 8. Bisa dibuka pada halaman yang kedua, tata cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang pengertian sujud syukur. Di sini ada dua kata, yang pertama sujud, yang kedua adalah syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud? Yakni sujud adalah meletakkan 7 anggota. Nah, nih, yang pertama satu bagian wajah ya, ini batok nih. Kemudian yang kedua 2 telapak tangan. Kemudian ini apa namanya nih, dengkul ya. Kemudian bagian kaki yang sebelah sininya. Nah, itu anggota sujud. Jadi ada 7 anggota sujud ini ditempelkan ke ini apa namanya, ke lantai ya, atau di sajadah maupun di tempat kita melaksanakan ibadah. Tuh. Kemudian yang syukur itu arti syukur adalah berterima kasih kepada siapa? Nah, karena kita ini berbicara sujud syukur, berarti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud syukur itu dilakukan kenapa? Nah, yang pertama itu diantaranya adalah karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa juga kita ini mendapatkan kabar berita yang baik. Contoh misalnya lulus daripada ujian, baik itu ujian nasional maupun ujian yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Nah, maka itu hendaknya kita melaksanakan sujud syukur. Nah, adakah anjuran kita sujud syukur? Nah, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan nomornya 2774. An Abi Bakrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang sesuatu perkara yang membuat beliau senang, membuat beliau bahagia, bahkan beliau atau mendapatkan kabar berita yang baik, maka beliau kharra sajidan syukranillah, beliau bersujud karena beliau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah beribadah, bukan pernah ya, tetapi senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dan suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma tata'akhkhar." Itu hadisnya itu terdapat di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Itu karya daripada Imam At-Tirmidzi. Nah, jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa sampean lakukan seperti itu?" Ini dijelaskan
sampai beliau itu kakinya bengkak. Dan bengkaknya kaki beliau itu diakibatkan karena salatnya itu berdirinya lama. Rukuknya lama. Sujudnya pun lama. Coba kita baca di hadis-hadis Nabi itu, beliau ketika berdiri di salat malam itu, yang dibaca itu adalah surahnya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalau kita baca cepat kurang lebih 1,5 jam. Dan setelah selesai surah Al-Baqarah, beliau belum ruku. Masih ditambah dengan surah Ali Imran. Kemudian ditambah dengan surah An-Nisa. 3 surah beliau membaca dalam 1 rakaat. Kalau kita baca 3 surah ini memerlukan waktu kurang lebih 4 jam. Nah, bayangkan Rasulullah berdiri sholat di malam hari 4 jam. Nah, melihat yang demikian, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kesalahannya, kehilafannya, dosa-dosanya, baik yang telah terdahulu maupun yang akan datang. Tapi kenapa engkau melakukan ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Nah, jadi pembahasan kita adalah tentang sujud syukur. Nah, sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hukumnya kita sujud syukur? Nah, kembali ketika kita ditanya apa hukumnya bersyukur, maka hukumnya wajib. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Seandainya kita ini disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak mampu kita. Walaupun pohon-pohon yang ada di dunia kita tebang, kita jadikan pena, kemudian air laut yang begitu luas kita jadikan tintanya, sudah kering tinta itu, belum lagi habis satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tulis. Betapa banyaknya. Contoh satu saja. Kita menghirup udara ini gratis. Kalau kita lihat orang yang masuk ke dalam IGD di rumah sakit, itu ketika mereka bernapas harus dimasukkan selang. Berapa harga selang itu? Berapa harga selang, kemudian harga tabung gasnya itu, sehingga masuk ke dalam bisa kita hirup tadi. Mahal luar biasa. Nikmat Allah itu mahal. Nah, maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita pandai-pandai bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian pandai bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian kufur, tidak mau ingat kepada Allah sang pemberi nikmat, inna azabi lasyadid. Allah mengancam kepada kita, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, hukum bersyukur itu hukumnya wajib. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, hukumnya wajib kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum sujud syukur itu sunnah. Nah, coba kita lihat ketika pemain bola tim nasional U19 Evan Dimas beserta kawan-kawan, ketika mereka mendapatkan poin, mampu menjebol gawang lawan, dapatkan gol, maka mereka beramai-ramai sujud di tengah lapangan. Kemudian pemain bola dari Mesir Muhammad Salah itu ketika mendapatkan mampu beliau mencetak gol, beliau pun sujud di tengah lapangan itu. Kemudian ada juga pemain gulat, yakni tinju bebas.
Nah, namanya kalau tidak salah tuh Habib Nurmagomedov. Nah, seperti itu. Dari Rusia kalau nggak salah. Ketika beliau mampu mengalahkan lawannya, beliau langsung sujud dan mengangkat tangannya ke atas. Itu menandakan bahwasanya dia tidak memiliki kemampuan kecuali kemampuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk syukur. Baik. Nah, bagaimana tata cara kita sujud syukur? Maka hendaknya ya. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian kedua menghadap kiblat. Yang keempat takbir. Takbirnya bagaimana? Nah, ini seperti biasa Allahu Akbar, tapi niatkan di dalam hati takbirnya kita untuk melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bacaannya? Nah, di sini menurut hadis Nabi SAW, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini ada dua bacaan di dalam buku ini. Nah, jadi tugasnya adalah yang pertama, tulis bacaan sujud syukur beserta artinya. Pilih salah satu yang ada tadi, atau misalnya kalau di buku lain ada, silahkan ditulis. Dan kemudian yang kedua adalah alasan apakah kita melaksanakan sujud syukur. Apa alasannya kita melaksanakan sujud syukur? Nah, silahkan tulis. Jangan lupa kelasnya kelas berapa, nama siapa, mata pelajarannya apa. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona yang sedang melanda di negeri kita yang tercinta ini segera dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar kembali bertatap muka seperti biasanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.